Siapa yang bisa menggaransi bensin keluar dari SPBU di masyarakat terus dicampur-campur dijual? Mungkin nggak, Mas? Mungkin kan? Saya tidak menjelekkan kualitas Pertamina. Pertamina kualitasnya benar. Dan memang bensin kita menggunakan etanol. Ada campuran etanol untuk menghindari karbon, Mas. Menurut kami gitu, Mas, di teman-teman di Komisi 12 melihat cerita ini, apa sih ruginya negara ini? Saya bilang. Pertamina tidak dirugikan, yang ada nambah kerjaan buat Pertamina, yang ada masyarakat dirugikan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Sekarang kita ngomong tentang kelangkaan BBM. Kelangkaan atau ketidaksesuaian spek ya, karena kemudian yang ramai di masyarakat selain langka itu juga kemudian gara-gara beli BBM itu kemudian motornya pada rusak. Ini kemudian semakin menambah agak panjang gitu ya daftar kemudian pertanyaan publik. Sebenarnya ada apa sih dengan Pertamina dan SDM ini? Karena itu untuk memahaminya kami mengundang pertama kali ini di Ruang Dialektika vokalis tambahan dari Senayan, karena kami agendanya kepingin semakin lama semakin banyak memperkenalkan para vokalis di Senayan ini untuk kemudian membantu kita memahami sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa kemudian seolah-olah masalah dengan SDM atau Pertamina ini khususnya tidak selesai-selesai gitu. Karena itu kita sambut di Ruang Dialektika Bung Doni Mardani Ukon, Wakil Ketua Komisi 12. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya yang sangat sibuk hari ini. Karena terutama di Jawa Timur, hari ini minggu inilah, itu mulai ramai sekali bahwa orang yang beli BBM di Pertamina itu, motornya pada rusak. Ini kemudian kan lagi-lagi dikait-kaitkan dengan isu bahwa kemudian kebijakan ya sebenarnya bukan hanya isu, karena Pertamina SDM berencana untuk menambah komponen etanol di BBM kita. Bantu kami untuk memahami ini. Sebenarnya ada apa? Kebijakan ini maunya apa sih sebenarnya? Siap, Mas. Saya mencoba untuk menjelaskan, mungkin kalau menjelaskan pendek, masyarakat akan merangkumnya sepatah-patah gitu, Mas. Potong-potong, Mas ya. Saya sebetulnya lebih mengarah kepada panjang nih, ceritanya mesti agak panjang. Ruang ini sangat terbuka untuk memberi penjelasan. Jadi kejadian yang ada kan, ini sebetulnya bukan satu permasalahan dalam satu garis. Jadi bukan permasalahan dalam satu line masalah, Mas, gitu ya. Permasalahan itu yang pertama adalah masalah BBM itu sendiri. Tata kelola BBM itu sendiri. Jadi BBM itu sekarang kan ada BBM non PSU. Jadi maksudnya non subsidi, ada BBM yang subsidi. Nah, BUMN yang menjalankan ini adalah Pertamina dalam hal ini. Pasarnya itu ada swasta, ya kan? Nah, ini pada saat kemarin ini dilakukanlah oleh Pertamina target oleh pemerintah dalam hal ini SDM untuk menjual tepat sasaran. Pertalite yang bersubsidi, Mas ya. Pertalite, kemudian solar bersubsidi dengan menggunakan barcode. Nah, pada saat menggunakan barcode ini, Mas, pembeli-pembeli yang tidak berhak, targetnya kan tepat sasaran nih. Pembeli yang tidak berhak menurun. Karena pada saat itu pemain itu ada, Mas. Ada mobil yang satu mobil isi 250 liter, bensin subsidi, yang akhirnya digunakan kepada industri, dijual, Mas. Ini ada permainan itu banyak sekali di daerah-daerah, Mas. Iya ya, saya sering lihat itu ada pickup bahwa ini. Iya, gitu. Mobil pickup, mobil Kijang. Bahkan gitu, motor itu tangkinya dimodif, Bang, jadi bisa muat 20 liter. Betul, jadi itu permainan yang ada di lapangan. Untuk menghindari itu, target kita kan adalah subsidi ini tepat sasaran, betul kan, Mas ya? Nah, dengan tepat sasaran digunakanlah dengan menggunakan barcode itu. Menurun, Mas. Berhasil berarti ya? Secara signifikan enggak, tapi menurun. Yang akhirnya beralihlah mereka kepada non PSO, kepada BBM yang
bukan subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax 92, 95, dan Turbo 98. Nah ini pergeseran ini berhasil. Di satu sisi swasta menjual BBM juga yang non PSO, yang akhirnya masyarakat juga membeli di Pertamina dan juga bergeser ke swasta. Nah kalau bicara swasta, ini sebarannya tidak seluruh Indonesia. Ya, di kota-kota besar. Ya, hanya di kota-kota besar, mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah ini satu cerita nih Mas. Ini satu cerita yang memang sudah terlaksana di lapangan. Nah, pemerintah pada saat itu di tahun 2024, tahun 2024 dalam DPR itu menentukan nanti ini subsidi segala macam kan ditentukan 2024 Mas. Dan SDM menentukan berapa besar pasar yang akan diambil oleh SPBU swasta. Pangsa pasar prognosa di tahun 2024 itu kelihatan itu cuma 4,5% dari pangsa pasar yang dikelola oleh swasta. Di awal tahun 2025 terjadi gejolak, Mas. Nah, di akhir 2024 mereka sudah mengusulkan, para swasta ini mengusulkan untuk import. Karena ini kan mereka mengimport produknya, kemudian dikasih aditif, masuk ke SPBU mereka masing-masing. Dan itu mungkin lebih sesuai dengan spek mereka gitu kan? Setiap SPBU swasta memiliki spesifikasi masing-masing. Ya, dia kan itu kalau nilai oktan apa segala macam itu kan ditentukan dengan aditif atau sesuatu yang dicampurkan. Jadi istilahnya punya resepnya sendiri-sendiri. Yes, seperti makanan lah Mas. Ya kan? Nah, perjalanan ini di tahun 2024 pemerintah dengan pihak swasta ini menentukan pasarnya, menjual. Mengusulkan dengan nilai X mereka akan import. Disetujui oleh pemerintah ditambah 10%. Jadi 100% yang dimintakan oleh mereka ditambah 10%. Kan itu tergantung nanti pasarnya berapa besar, Mas. Untuk bantalannya ya? Ya, untuk bantalannya. Dibelilah oleh swasta ini. Nah, pada saat di bulan Februari terjadi gejolak, Mas. Yang ribut masalah minyak oplos lah, apa segala macam. Ini kan istilahnya ada cerita yang membuat publik tidak percaya dengan Pertamina. Saya masih ditanya sampai hari ini saya masih menggunakan BBM Pertamina. Gitu kan. Saya cinta produksi anak bangsa lah gitu Mas. Kurang lebih gitu ya, boleh Mas ya. Tapi pada saat itu terjadi gejolak. Bergeserlah mereka semuanya yang non PSO ke swasta, Mas. Karena lebih percaya kan. Ya. Yang hasilnya ada peningkatan. Para swasta merasa ini ya buat mereka mungkin menguntungkan, Mas. Iya. Akhirnya barangnya laku banyak. Merasa pelanggannya Pertamina gitu kan pindah warung ke mereka gitu. Bergeser dan pangsa pasar di tahun 2025 ini meningkat dari 4,5% menjadi 6%. Ada peningkatan 1,5%. 1,5 dari 4,5 itu berarti 30%-an. Kurang lebih. Ada peningkatan. Karena kan yang bergeser itu bukan yang PSO, Mas. Iya. Waktu itu kan PSO bergeser ke non-PSO. Nah sekarang yang dari non-PSO bergeser ke swasta. Kurang lebih gitu kan, Mas. Jadi jumlahnya 1,5% dari pasar. Ini pemahamannya dulu nih. Iya. Nah pada saat bulan bulan Juli, mereka sudah melihat ini di 2020. Bakal ada peningkatan permintaan tadi kan? Akan habis di bulan Agustus. Mereka sudah memprediksi itu. Berbondong-bondonglah si pihak swasta ini datang ke SDM meminta tambahan kuota. Ya, karena kuota sudah dikasih kan. Tapi terus sekarang ini dia memohon. Kalau tidak, Agustus kami habis. Iya.
Agustus, September itu pasti kami habis. Dan pada kenyataannya gejolak kan Mas. Nah, yang saya lihat mestinya dari bulan Juni ini sampai Agustus ini ada tindakan. Penambahan kuota. Yes. Tidak ada action apa-apa, malah baru di bulan Agustus baru mulai rame, betul kan Mas? Jadi itu bersamaan habisnya barang, kemudian ribut harus bagaimana? Padahal kan sebetulnya swasta, saya tidak membela swasta, tapi swasta ini sudah memprediksi itu. Karena hitung-hitungan mereka sudah jelas kan, penambahan 1,5% dari kapasitasnya tadi. Akhirnya bergulir semua Mas. Nah, kebijakan SDM pada saat itu, belilah ke Pertamina. Pertamina suruh impor. Menurut kami, kalau impor Pertamina berarti ada margin lagi untuk Pertamina, Mas. Betul Sudah nggak? ada margin, kualitasnya dipertanyakan. Yes. Nah, sekarang masalah kualitas. Saya tidak menjelekkan kualitas Pertamina. Pertamina kualitasnya benar. Dan yang kemarin ribut etanol segala macam, Mas. Dan memang bensin kita menggunakan etanol. Ada campuran etanol untuk menghindari karbon, Mas. Jadi gini, Mas. Base oil yang diminta oleh mereka menggunakan additif lagi. Ya kan, menggunakan additif yang oleh Pertamina, Mas ya. Yeah. Menggunakan additif untuk meningkatkan oktan dan mengurangi karbon. Tapi mereka butuh base oilnya menggunakan etanol. Jadi nggak ada masalah, Mas, sebetulnya di situ. Setelah sekian tahun mereka berjalan, nggak ada masalah cerita itu, Mas. Betul kan? Itu satu. Ini makanya nyambungnya ke yang tadi yang ke ujung, Mas. Lah, ternyata pihak swasta, AKR, BP, dan Shell atau segala Vivo semua itu, mereka punya standarisasi masing-masing. Nah, standarisasi yang AKR dan BP mungkin bisa menggunakan yang etanol. Tapi Shell dia tidak butuh ada etanol, gitu loh Mas. Akhirnya dipelintir di masyarakat masalah menggunakan etanol itu salah. Jadi ini jalur ceritanya seperti itu. Oke. Informasi yang kami dapat per hari ini AKR dan BP sudah membeli dari Pertamina. Oke. Jadi problem supply-nya sudah selesai untuk mereka. Betul, untuk AKR dan BP. Tapi pasar swasta yang 6,5% itu mayoritas itu Shell, Mas. AKR dan BP enggak. Jadi AKR dan BP ini udah, yang saya dengar mereka sudah deal dan sudah membeli untuk kebutuhan 1 bulan. Oke. Yang Shell belum. Karena Shell requirement itu tadi kan Mas. Mereka mengubah speknya dengan menggunakan aditifnya mereka. Nah, ini tanpa etanol saya ya. gitu kan. Nah, inilah yang terjadi urusan SPBU, BBM swasta. Satu jalur nih Mas, permasalahannya. Nah, jangan dikaitkan dengan ada ribut sekarang masalah motor rusak, mobil rusak, gitu kan, karena beli BBM. BBM ini secara ada di Indonesia, Pertamina memproduksi BBM ini sudah cukup lama kan Mas ya? Iya. Sudah puluhan tahun Mas. Permasalahan ini kan timbul di ujung ini Mas. Dan saya yakin Pertamina itu memiliki QC-nya mereka dengan bagus. Karena masalahnya tidak ada selama ini. Dan mereka melakukan QC sampai itu keluar di tangki. Nah, ini permasalahan Mas. Di SPBU. Dari tangki ke SPBU. Nah, ini yang harus diperiksa sekarang ini. Bukan masalah produksinya jelek. Kalau produksi jelek itu standarnya udah internasional Mas. Nggak mungkin ada cerita itu karena produksi Pertamina BBM-nya jelek gitu loh Mas. Saya jump in ya kalau misalnya saya pikir tadi sudah gambaran besarnya ini ya. Tapi biar kita clear masa isunya kita bahasnya terpisah ya. Yang SPBU swasta dulu. Ya. Berarti problem itu sekarang tinggal bahwa salah satu komponen penyedia swasta yang terbesar itu belum cocok dengan spesifikasi base oil-nya kan. Betul, gitu kan? Betul. Shell ini belum pas dengan spesifikasinya karena kemudian mereka perlu menambahkan. Betul. Artinya
berarti kan problem kelangkaan ini akan masih tetap dirasakan ketika kemudian salah satu yang terbesar ini masih belum pasti untuk pasokannya 1 atau 2 bulan ke depan. Oke. Saya jamin lagi nih Mas masalah ini, masalah kelangkaan. Kelangkaan ini kan di SPBU swasta. Betul kan Mas ya? Bukan kelangkaan di Pertamina. Persis. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam konteks secara nasional kelangkaan BBM. Karena kalau konteks secara nasional saja, ini bicara cuma 6% Mas. Betul kan ya? Jadi kalau saya bilang ini kelangkaan adalah kelangkaan di pihak swasta yang akhirnya orang-orang yang sudah percaya dengan produk swasta tidak bisa beli BBM swasta. Nah, masalahnya itu gini, Bung. Ya, tadi sudah dijelaskan kan kenapa kemudian tahun ini khususnya itu kan meningkat kan. Karena diawali dengan isu munculnya kualitas BBM dari Pertamina itu kan, oplosan itu kan. Dan itu kan dalam tanda petik di benaknya masyarakat itu belum selesai dalam pengertian kemudian belum ada semacam upaya perbaikan atau upaya remedi terhadap isu itu sehingga meyakinkan publik bahwa ya udah nggak masalah, sehingga kemudian yang tadinya pembeli non PSO itu yang geser ke swasta kembali lagi ke Pertamina itu. Nah, ketika problem itu belum selesai dikompon dengan hari ini karena sebagian besar adanya di Jawa dan kota-kota besar khususnya, mereka itu justru yang paling ramai di medsos, Bung. Sehingga ketika kemudian itu terjadi, itu isunya itu cepat sekali kemudian di publik itu. Ini balik lagi masalah oplos nih. Ini kan pemicunya adalah perkataan oplos, Mas. Kalau kita oplos, Mas, bicara oplos ya, minyak oplosan itu dicampur air, gitu kan, Mas? Dicampur yang tidak sesuai, yang bukan pada tempatnya, betul? Mengurangi kadar kemurniannya. Ya, itu yang namanya oplos, Mas. Yang terjadi ke dalam proses kemarin ini karena perkataan oplos ini salah sebetulnya. Sebetulnya itu aditif kalau itu aditif tadi Mas. Jadi bensin base oil itu dikasih ditambahin rempah-rempah lah kasih aditif, kasih segala macam ya, yang memang sesuai standarnya. Jadi yang diributin di kejaksaan ini Mas, yang sekarang lagi ribut itu Mas. Lokasi itu adalah bukan lokasi oplos. Yang kemarin di Banten itu Mas, di tangki. Di tangki itu bukan tangki oplos, tangki blending. Memblending ya, blending base oil dengan menggunakan aditif untuk meningkatkan kualitas. Itu poinnya. Jadi bukan merusak base oilnya. Ya. Nah, ini jangan sampai ini jadi satu. Nah, makanya saya bilang tadi Mas, jadi satu benang merah sampai urusan oplos yang di bawah gitu loh, Pak. Ya, ini biar publik edukasi ke publik juga. Betul, karena lagi-lagi karena ya tadi kalau di persepsi saya minimal itu ya. Isu itu belum clear kemarin itu. Betul. Karena kemudian misalnya pelakunya sampai hari ini itu juga masih buronan kan gitu kan. Kemudian kasusnya sendiri seperti apa dan itu kemudian secara detail menggambarkan bahwa nggak ada masalah dengan kualitas base oilnya Pertamina itu. Betul. Yang terjadi itu hanya masing-masing swasta itu punya rumus sendiri-sendiri karena mereka punya spek produk sendiri-sendiri sehingga mereka perlu menambahkan aditif kan gitu. Nah itu di publik kan belum diterima sebagai sebuah ya udah nggak masalah gitu. Sehingga kemudian yang tadinya PSO itu dilayani Pertamina dan geser ke swasta kembali lagi ke SPBU-nya Pertamina gitu. Betul. Nah ini kan yang belum terjadi gitu di publik gitu. Jadi kelangkaan sebetulnya kelangkaan itu di swasta seperti yang tadi kan. Sebetulnya kalau kelangkaan di swasta ya beli di Pertamina dong. Cuman masyarakat ini karena situasi cerita kemarin nggak mau pakai Pertamina. Gitulah kan Mas kurang lebih. Nah makanya jadi titik masalahnya adalah apa? Perkataan oplos tadi. Jadi kita harus pencerahan ke masyarakat itu bahwasanya oplos ini bukan menurunkan atau merusak dari kualitas BBM itu sendiri, tapi untuk meningkatkan dan pasokan. Kata pasokan itu juga selama ini menjadi kayak semacam lagi-lagi kayak masih seringkali menjadi isu dia bisa sangat gampang jadi blunder. Karena kemudian dalam kasus yang hampir timeline yang bersamaan, misalnya sempat kan terjadi juga misalnya di Jawa Timur itu di daerah Jember Banyuwangi itu juga sempat terjadi kelangkaan di Pertamina itu. Dan itu lagi-lagi tidak ada penjelasan. Ketika katakanlah misalnya kayak mati listrik misalnya, ketahuan ini gara-gara ada terminal di mana yang kebakaran dan itu setahun. Tapi kan kemudian karena itu tidak ada penjelasan, orang jadinya mikirnya macam-macam, Bang. Betul.
kilangnya masih dibakar, ininya masih ini gitu loh. Ya, kalau bicara kelangkaannya tadi tarikannya dari tadi Iya, Mas. makanya. Dari tepat sasaran bergeser kepada non PSO gitu kan Mas. Dari non PSO ada yang bergeser ke swasta. Nah, sekarang bergeser ke non PSO ini non subsidi diakui oleh Pertamina bahwasanya mereka ada peningkatan penjualan non PSO. Nah, peningkatan ini yang membuat jadi BBM kosong. Nggak berani dia datang ke Pertamina, BBM-nya nggak ada, segala macam. Nah, ini yang sebetulnya karena prediksi mereka ini bergeraknya tidak terlalu cepat. Ternyata cepat, Pak. Cepat. Jadi kekurangan. Tapi mereka antisipasi. Mungkin penjelasannya tidak terpublish dengan jelas gitu loh, Mas. Jadi pergeseran itu terjadi karena pergeseran dari barcode dan segala macam, tepat sasaran lah, Mas. Nah, naik ke atas ke masalah swasta juga, akhirnya swasta juga kepake kan, akhirnya drop juga pas pasar market yang 4 bulan sudah habis di bulan Agustus. Nah, ini juga swasta juga lagi kewalahan saat ini. Tapi kalau dikatakan mereka mau sampai cerita masalah sampai pegawainya nggak ada kerja, nah ini kan rame lagi, Mas. Lagi-lagi kita nggak bisa menghindari dialog diskursus itu di medsos seperti itu, Bung. Sekarang secara logika saja kita mengajukan planning bekerja, planning berdagang, minta ke pemerintah sekian barrel untuk sekian kiloliter untuk penjualan import kan, Mas? Masuk. Berarti mereka punya planning untuk sekian banyak, mereka punya SPBU untuk menggaji orang itu 1 tahun itu kan sudah ada planning, Mas. Betul kan? Pastilah. Jadi ini sekarang dia 8 bulan udah habis. Lalu gajinya kan terus sampai 12 bulan, Mas. 12 bulan kan udah ketutup di sini, Mas. Dia bisa gaji dong sampai akhir tahun gitu kan. Jadi kalau saya bilang ada sampai ada mau dikiranya kayak jualan gorengan, Bu. Setiap hari harus kulaan. Iya, gitu. Harus planning, udah planning mereka. Jadi nggak mungkin jadi, ada yang harusnya dagangan yang setahun itu habis 8 bulan kan untungnya tetap untung setahun tadi kan. Dan proyeksi untung setahun tadi kan. Mereka jangan salah, Mas, mereka memintanya 100%, pemerintah ngasihnya 110% loh, Mas. Bahkan sudah dilebihi masalah jumlah. Dipercepat masalah penerimaan, 8 bulan udah terima semua lunas, Mas. Bener nggak? Tapi untuk menggaji ke 12 bulan, yang udah beres uangnya udah diterima mereka. Udah ada jualannya sudah selesai. Mestinya dirumahkan nggak apa, tapi tetap digaji 12 bulan ya. Saya pikir itu. Nggak ada masalah gitu loh. Jangan terus dipelintir semua gitu. Akhirnya masyarakat bingung. Masyarakat awam bingung. Ini ada apa sebenarnya? Inilah yang kita juga, saya sebetulnya seperti yang Mas Win lakukan ini, saya pikir ini harus rada kenceng. Ya, jadinya kemudian saya mempertanyakan ke pemerintah, kenapa tidak kemudian secara dalam tanda petik ya, Mas, secara cukup masif untuk ya pemerintah dan penyelenggara ada Pertamina lah. Mereka punya corporate yang segitu gede, punya sarana komunikasi yang saya pikir nggak kurang-kurang untuk kemudian ke publik. Kenapa sangat lemah sekali dalam pengertian memberi pemahaman tentang kasus ini? Karena lagi-lagi BBM itu sangat primordial, Bang. Maksudnya kelangkaan yang kalau sehari orang ke PSPBU terus nggak ada bensin itu kan sesuatu yang sangat dirasakan langsung itu. Betul. Sama pentingnya dengan BBM dengan minyak goreng, sama pentingnya dengan listrik gitu. Sehingga kemudian ketika ini tidak clear, yang publik jadinya kemana-mana pikirannya gitu. Nah, yang ini clear nih kan, Mas ya. Masalah tadi swasta ini udah kebaca kan kira-kira. Belum, yang tadi kira-kira Exxon atau Shell kemudian bisa menyelesaikan dia nggak cocok dengan kualitasnya. Saya sudah sampaikan ke kan itu kan yang terbesar kan mereka kan. Saya sudah sampaikan ke SDM bahwasanya kenapa sih kalian pusing-pusing untuk masalah import ini gitu kan. Bukalah mereka nih buat next 3 bulan mereka bisa dagang gitu kan, kasih mereka import dan prosesnya juga nggak cepet kok, biar mereka import 3 bulan ini mereka jualan gitu kan, publik juga tenang gitu kan. Dan sekali lagi, Mas, tidak merugikan negara loh, Mas, tidak ada merugikan negara, APBN segala macam. Yang ada kalau dipaksa suruh beli sama Pertamina, suruh nambah kerjaan buat Pertamina, Mas, untuk ngurusin jual ke swasta.
Ya ada marginnya tadi kan. Lah iya, terus nanti naik lagi semua, Mas. Iya. Ini yang saya pikir udah ngapain pusingin 3 bulan. Iya. Nah, kita lihat Toh itu juga BBM PSO dan iya, non PSO yang iya, kemudian itu dinikmati orang betul, yang betul, punya daya beli kan betul. gitu. Jadi saya pikir buka saja kepada pemerintah. Keberatannya apa Pertamina? Apa SDM untuk memberi izin itu? Jujur sampai hari ini tidak ada penjelasan yang jelas dari SDM mengenai keberatannya apa. Karena menurut kami gitu Mas, teman-teman di Komisi 12 melihat cerita ini, apa sih ruginya negara ini? Saya bilang. Pertamina tidak dirugikan, yang ada nambah kerjaan buat Pertamina, yang ada masyarakat dirugikan. Kenapa? BBM harganya akan meningkat. Karena apa? Belinya sama orang lain, bukan jalurnya mereka. Akan jauh lebih mahal. Jualannya lebih mahal. Bebannya, korbannya siapa, Mas? Masyarakat. Even itu bukan PSO. Ya kan? Tapi kan dibebanin ke masyarakat. Ini juga harus dipikirkan, saya bilang. Jangan ngotot aja gitu loh. Ditambah lagi masyarakat semakin curiga ya. Memang karena kemudian kalau nggak lewat Pertamina nanti nggak ada yang bisa di... Ya, saya pikir udahlah lepas aja. Ini pasar 100%, swasta cuma bicara 6%. Let's say ini bicara mencapai bisa naik dari 8 atau 9%. So, 90% itu masih dimiliki oleh Pertamina, oleh BUMN. Dan tidak merugikan mereka. Nggak merugikan mereka, Mas. Iya, kalau dengan logika kemudian mereka itu pengguna non PSO, sebenarnya kan penyerapan itu kan lagi-lagi ya tidak mengambil jatah untuk BBM yang subsidi kan. Iya. Apa masalahnya di mana gitu? Betul. Kan ekonomi tumbuh dengan kemudian. Itulah yang sampai hari ini kita bilang, ngapain mesti pusing-pusing nambahin puyeng aja, Mas. Jadi sejauh ini apa Bung Doni belum melihat ada alasan konkret atau alasan yang substansial kenapa kemudian ini Pertamina tidak SDM nggak memberi izin. Ya, yang kita lihat cuman ya udah kan udah dikasih 110%. Harusnya itu cukup kan. Itu cukup gitu. Lah, tidak memikirkan apa ini ada gejolak gitu loh. Iya. Dan fakta bahwa Agustus pun udah habis kan gitu. Sekarang saya tanya Mas, yang membuat gejolak siapa? Ya mereka sendiri. Karena ada kasus ini kan. Iya. Ada rame ini menjadi gejolak di masyarakat. Lah, untuk mengantisipasi ini jangan menambahkan masalah lagi dong. Masyarakat ini jadi nggak punya BBM swasta kosong segala macam. Satu-satu diredakan. Akhirnya timbul, masuklah permasalahan kedua tadi, gitu loh Mas. Kira-kira gitu. Yang kedua nih, apa sih tujuannya untuk isu untuk BBM metanol ini juga? Lagi-lagi masalah yang pertama belum selesai. Ya, kembali lagi Mas. Ini masalah yang kedua mengenai ada kerusakan kendaraan membeli BBM. Terus bicara metanol. Metanol itu sudah dilakukan studi sekian banyak, sekian tahun, sekian lama, tidak ada masalah. Itu tidak, karena yang merusak mesin itu sebetulnya bensin yang menggunakan karbon, Mas. Malah karbonnya ya? Iya. Nah justru itu karbonnya itu dikurangi. Dengan metanol? Iya. Jadi masalah metanol itu, putus itu. Jangan disambungkan dengan masalah motor mogok, mesin rusak karena metanol, ini salah. Ini nggak nyambung, Mas. Karena ini sudah dilakukan studi dan sudah dilaksanakan beberapa lama. Ada B10, B20, B30, Mas. Itu udah berjalan terus, Mas. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, melihat ini, Pertamina itu sekarang memiliki QC kan, Mas. Quality controlnya ada dan dia selalu tes. Nah, hari ini saya baru baca juga di berita di Kediri dilakukan ke SPBU yang ada. Dicek tentang BBM-nya, Pertalite-nya mengandung apa. Normal, Mas. Dicek langsung, normal. Di SPBU ya ini? Di SPBU. Nah ini sekarang permasalahannya di mana? Nah ini ke bawah, ini yang saya bilang tadi, baru yang namanya oplos. Oke. Karena dari produksinya Pertamina sampai ke ini, itu tidak ada proses lagi loh Mas. Tidak ada proses apapun, hanya jualan, betul kan? Nah berarti permasalahan ada di mana? Di outlet sini. Kalau sekarang outlet ini masalah nggak? Cek barangnya. Biasanya kan kayak gitu untuk menambah jualan mereka, bensin dicampur air. Itu yang paling gampang kan Mas. Campur air yang membuat bensin ini terkontaminasi air. Dan menyampurkan air ke dalam tangki. Kan dia nyampurnya di mana Mas sekarang? Misalnya nyampurnya di tangki pengangkut misalnya, campur air. Ya kan?
Masuk ke sini udah bercampur ke air kan, ke SPBU Mas. Pada saat disedot itu keluar ada campuran airnya. Tadi ada salah satu SPBU yang diprediksi itu yang merusak kendaraan. Ya, karena banyak yang rusak di situ Ya, ya. di Kediri kan Mas ya. Itu di sampling, itu bersih bensinnya Mas. Berarti apa? Bukan dari situ. Karena Mas kalau misalnya sekarang tangki reserve di pom bensin itu gede kan Mas. Kalau sudah dicampur air, kalau dia mau ngilangin barang bukti, jejaknya Mas, ini mesti disedot loh, mesti keluarin. Mesti dikosongkan semua. Dikosongkan dulu, diisi lagi. Nggak gampang Mas. Iya. Jadi saya pikir ini harus saya jangan gegabah menentukan siapa yang salah. Jadi sekarang kebetulan kami habis ketemu dengan Pertamina juga. Saya meminta Pertamina tolong ini ditangani dengan benar. Turunlah tim Pertamina untuk melihat di setiap SPBU mensampling setiap BBM-nya yang ada di SPBU itu. Iya, kalau itu mungkin kalau secara ini memahaminya sebenarnya mudah, Bung. Tapi lagi-lagi dibawa di publik itu agak susah untuk diberikan pemahaman ke mereka bahwa ya namanya Pertamina itu antara entitas yang ngeruk minyaknya, ngolah, mentransmisikan, membawa sampai ke SPBU dan outlet itu tuh bukan satu dalam tanda petik satu kesatuan yang itu utuh gitu kan. Ada entitas-entitas macam-macam gitu. Nah, publik kan nggak tahu, taunya itu Pertamina, taunya itu ya satu kesatuan gitu. Yeah. Bahwa kemudian di situ masing-masing ada quality control-nya yang harusnya bisa saling memastikan bahwa di setiap rantai nilainya itu ada quality control yang bagus. Itu kan publik lagi-lagi nggak ngerti prosesnya. Betul. Taunya ketika kemudian banyak orang yang bilang bahwa habis beli bensin di SPBU itu kok motornya pada rusak semua, nudingnya langsung ke Pertamina kan gitu. Betul. Nggak ngomong bahwa ya jangan pelakunya ya hanya. Jadi sekarang kita harus pahamkan ke masyarakat itu Mas, bahwasanya ada rantai. Jadi saya bilang tidak ada proses apapun, perubahan spek atau apapun dari begitu keluar dari depo itu tidak ada perubahan spek. Dan quality itu selalu dicek di depo. Sama tadi Bung, di-highlight lagi bahwa kualitas bahan bakar meskipun ditambahi B30, B50, B10 itu nggak membahayakan terhadap mesin gitu. Iya. Ini yang kemudian rasanya perlu juga karena malah sebenarnya kan kalau ini kan justru kalau orang mengerti teknologi, ngerti mesin kan agak kontraintuitif. Justru harusnya dengan semakin banyak biodiesel masuk dengan kualitas yang bagus, itu kan justru kandungan karbonnya kan dan kebutuhan strategisnya kan katanya untuk kemudian bisa mengurangi ketergantungan kita ke fossil fuel kan gitu kan. Iya. Nah, itu beri pemahaman ke publik bahwa itu sudah selesai kajiannya, penelitiannya dan sebagainya. Betul. Jadi memang tapi ya bagaimanapun kan masyarakat awam kita harus menyampaikan secara informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam. Kadang nggak cuma masyarakat awam ya, Bung. Kadang bahkan dalam tanda petik influencer itu pun juga masih menyimpulkannya sama gitu. Iya, itulah tadi kan. Tapi kuncinya ada di mana, Mas? Balik lagi saya bertanya, Mas. Kalau kita berpikir dengan jernih, masalah cerita oplos ini yang menjadi pemicu dari awal. Betul nggak, Mas? Perkataan oplos ini yang salah di awal. Akhirnya dikasih benang merah sampai sekarang yang namanya oplos gitu. Nggak selesai inilah ujungnya kalau dioplos gitu ya. Makanya jadi kita menghadap ke ujung dulu Mas. Pangkal asalnya itu yang masalah oplos itu bukan oplos. Namanya yaitu blending Mas. Menggunakan aditif. Perkataan oplos di dalam bahasa Indonesia itu mengurangi kualitas gitu loh Mas. Kurang lebih gitu loh. Ya pastilah tujuannya. Tapi kan kalau kita bilang gitu. Jadi ngeblending itu sebetulnya kan bukan oplos. Blending itu adalah mencampur gitu loh. Kurang lebih gitu Mas. Jadi memang ini pemahamannya ini dulu kita kasih tahu masyarakat bahwasanya bicara oplos itu tidak ada. Yang ada itu bicara blending. Bicara korupsi yang ada di situ itu bukan masalah korupsi itu korupsi karena nilai. Karena angka. Bukan merusak kualitas. Itu juga paham yang kita. Jadi yang kasus sekarang di
kejaksaan atau apapun itu karena angka, Mas, nilai. Nilai bukan masalah oplos, bukan mencampur. Misalnya sekarang oktan 92 di-blending dengan oktan 90. Oktan 94 di-blending dengan oktan 90. Ketemu di 92. Nah gitu kan, itu blending kan, Mas. Untuk mencapai standarisasi oktan. Nah ini yang dilakukan. Jadi pemahamannya itu dulu, jangan masalah ke ujung dulu nih, perkataan, ya aku mau, Mas. Oplos itu jangan salah apa ya? Nggak ada gitu kan, Iya, nggak ada. konkretnya gitu kan, Iya. nggak ada. Kalau Pertamina bicara nggak oplos, untuk itu ada mengurangi. di ujung nih, Mas. Nah ini kita kan tapi dia tidak bisa menuduh siapa yang oplos atau apa. Siapa yang bisa menggaransi bensin keluar dari SPBU, ya kan? Di masyarakat terus dicampur-campur dijual. Mungkin nggak, Mas? Mungkin kan? Mungkin. Sangat mungkin. Nambahi sama ngurangi volume aja mungkin. Iya, itu dia. Padahal katanya ditera, katanya di standar. Nah, begitu beberapa mobil kemarin ada mobil yang rusak apa segala macam, Mas. Pernah itu ditindak langsung sama Pertamina dan beberapa dari APH juga ikut turun ke lapangan. Datang ke sana mencoba mengklarifikasi masalah mobil itu mogok karena bensin BBM Pertamina. Ternyata permasalahannya mobilnya rusak, bukan karena BBM. Jadi ada banyak case yang begitu ditelaah, diturun ke bawah, dicek. Jika dirawat mobilnya gitu. Mobilnya yang rusak. Mobil kurang oli yang disalahin bensinnya, Mas. Nah, gitu kan, kayak gitu kurang lebih. Nah ini yang jadi akhirnya ya tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus turun menjelaskan ke masyarakat tentang permasalahan ini. Itu kira-kira, Mas. Iya. Ini mungkin saya sudah saya pikir sudah cukup ya memahamkan bahwa memang ada banyak rantai dan ini problemnya lagi-lagi tidak bisa disamaratakan semuanya gitu dan disimpulkan bahwa ini adalah ujung dari kasus oplos tadi itu. Iya. Karena kemudian dan publik juga harusnya juga memahami bahwa lagi-lagi entitas outlet ini SPBU ini itu juga bukan kemudian secara umum secara nasional itu standar benar-benar bagus. Tapi justru di situ kan sebenarnya tantangannya Pertamina itu. Kemudian karena mereka ketika mengeluarkan lisensi itu lagi-lagi kan juga harusnya bertanggung jawab terhadap bagaimana kualitas dari penyelenggara ini gimana? Kalau ini saya sudah sampaikan ke Pertamina dan Pertamina juga menyadari ini. Minta untuk Pertamina memberikan pengecekan ke bawah, mengkontrol sampai kepada outlet. Juga meminta Pertamina juga jangan diam saja dengan case ini, mencek, mensampling semua BBM yang ada di outlet mereka. Which is karena outlet itu kan ada yang pure Pertamina, ada yang Pertamina dengan swasta. Itu aja edukasi publiknya itu susah sekali. Betul. Sampai hari ini. Di satu kabupaten misalnya ini SPBU-nya Pertamina. Saya lupa itu ada kodenya itu ini SPBU Pertamina. Pasti pas apa kayak gitu kan. Nomor SPBU-nya itu loh, Mas. Itu kelihatan tuh mana yang swasta, mana yang swasta dengan Pertamina, ada yang Pertamina sendiri. Idenya yang publik kemarin ramai itu gini. Ya kenapa sih nggak sekedar yang bukan Pertamina gitu ya. Yang jangan pakai logo Pertamina gitu misalnya apa kayak gitu, bukan swasta gitu, tapi Pertamina tapi dibedakan gitu. Kalau kemarin itu kan minor sekali katanya hanya desain ini. Ada, sebetulnya ada di kodenya aja, iya, Mas. Tapi maksudnya pemaham Pertamina tidak paham. Masyarakat tidak paham. Tidak secara gamblang gitu loh, untuk mungkin warnanya atau apa gitu yang beda gitu. Mungkin sebagai dicoba boleh lah ya, Pertamina juga memberikan tanda bahwasannya ini swasta atau non swasta yang secara signifikan kelihatan gitu. Harusnya ketika kemudian begitu mahal mempertahankan QC dari proses produksi sampai distribusi tadi itu hanya sekedar di aspek outlet ini sebagai ujung akhir dari rantai nilai ini bermasalah, tapi kemudian merusak seluruh persepsi ini. Ini kan jadi nggak worth it sekali kalau misalnya Pertamina nggak memperhatikan. Kalau misalnya hari ini Pertamina itu murni dalam tanda petik sebagai operator misalnya, ya udah pemerintah kan yang harusnya dituntut untuk ya udah jangan disamakan itu ini. Iya. Tanggapannya pemerintah sendiri seperti apa sih kalau kasusnya yang kaitan yang kedua ini yang masalah undang-undang? Kita belum lihat secara signifikan tentang permasalahan ini ya. RDPU terakhir belum membahas soal itu ya? Belum. Jadi kita mau mungkin ini kan kebetulan setelah kejadian ini dan kejadian ini di masa reses kita nih, Mas, jadi tidak ada ini.
Tapi kita membahas ini pada saat kami juga, karena kita kunjungan kerja ke outlet-outlet mereka juga melibatkan mereka dan di situ kita bahas sebetulnya. Tapi pembahasan itu lebih kepada Pertaminanya. Jadi pemerintahnya tidak ada. Jadi dalam hal ini adalah Pertaminanya sebagai BUMN-nya kita minta untuk turun ke lapangan, ke outlet-outlet memeriksa spesifikasi atau kualitas dari BBM itu sendiri di SPBU. Harusnya pemerintah turun apa enggak? Sebetulnya buat saya ini kan kepentingan masyarakat ya. Ya saya pikir ini pemerintah bersama Pertamina turun Mas. Saya pikir itu yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini SDM Mas. Karena Bung, yang beredar di masyarakat lagi-lagi, karena ini sangat gurih gitu ya Dian. Yang ditunjuk langsung menterinya. Ini menteri di kementerian yang kemudian selalu bikin blunder, selalu bikin masalah, nggak kajian atau kebijakan baru tanpa persiapan yang ini masyarakat harus nanggung dampaknya kan gitu. Ini kan tidak bisa dihindari kemudian menjadi semacam kritik bahwa terhadap Kementerian SDM ini ya memang seolah-olah mulai dari tata kelola kebijakannya sampai komunikasi publiknya terhadap sebuah kebijakan itu kan lemah sekali. Teman-teman di DPR melihatnya seperti apa? Ya memang saya melihat ini kan Pak Menteri yang sekarang juga baru setahun ada di situ ya, setahun lebih sedikit lah Mas dia ada di situ. Sambil dia mencoba mempelajari situasi yang ada kalau saya bilang ya. Untuk menjalani kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Nah, kami melihat kami sebagai DPR sebagai mitra dan juga kita sebagai pengawas dari mereka itu tidak bosan-bosannya mengingatkan karena kalau dibanding Pak Menteri yang ada di dunia itu dibanding kami yang sudah puluhan tahun ada di komisi ini gitu Mas ya. Kita tahu nih perjalanan gitu. Kami juga memfit dia. Memfit kementerian, memfit Pak Menteri tentang ini loh situasinya seperti ini problem. Nah, ini kita juga sebetulnya sinergi ini harus juga dijalankan komunikasi kita dengan Pak Menteri untuk yang berhadapan dengan masyarakat langsung itu sebetulnya kan kita Mas. DPR ini kan turun ke bawah, ke lapangan, ketemu masyarakat, kita bicara tentang permasalahan yang di masyarakat. Maukah itu dari yang sesuai dengan tupoksinya yang masing-masing kita di komisi. Nah itu bertemu langsung dan itu permasalahan itu kita bawa. Nah kita bicara dengan kementerian. Dalam hal ini wakil dari pemerintah. Nah ini selalu kita yang penting harus ada selalu sharing di antara kita dengan kementerian supaya dia juga jangan salah jalan, jangan salah langkah gitu Mas. Mungkin kira-kira itu Mas. Tapi sejauh ini kalau dilihat responnya atau ketika ada masukan atau bagaimana menyikapi sebuah problem katakanlah kemarin misalnya mulai BBM mulai LPG terus kasus oplosan komunikasi publiknya sama bagaimana kemudian tanggapan terhadap esensi kebijakannya hari ini mereka turun ke lapangan gitu ya kementerian ya saya lihat ada di beberapa medsos mereka juga sudah turun ke lapangan mencoba mengcover ini. Tapi jujur kita belum berdiskusi secara detail tentang ini dengan mereka karena memang masa sidang kita juga baru dimulai nanti tanggal 4 kan Mas ya. Tapi mudah-mudahan pada saat ini kan ini udah takut terlalu melebar gitu kan. Kita di kesempatan pertama kita akan coba diskusi dengan pemerintah mengenai permasalahan di masyarakat ini Mas. Jadi insya Allah jadi masalah pertama masalah bensin swasta, yang kedua masalah ributnya mengenai cerita oplosan. Gitu kira-kira Mas. Kita highlight untuk closing ini, jadi biar meyakinkan ke publik, sebenarnya problem oplosan itu nggak ada gitu ya. Yeah. Problem pasokan SPBU swasta itu hampir terselesaikan. Yeah. Terus problem penambahan komponen biodiesel biofuel di BBM itu tidak masalah, tidak merusak mesin gitu ya. Yeah. Yang jadi masalah apa terusan kalau hari ini kalau itu sebegitu ramainya publik kemudian ketika sebenarnya esensi tadi itu ada yang mencoba untuk merusak ya nih Pak. Kalau saya lihat ini dengan oplosan mungkin kepentingan individu banyak kan Mas. Kalau bicara oplos ya Mas ya, oplos di bawah bukan oplos di atas. Atas nih udah aman gitu kan. Ini oplos yang di bawah. Ini yang individu-individu mungkin saya tidak bisa menuduh siapa ini saya tidak tahu gitu tapi pasti ada yang bermain ini dengan
ingin apakah dia ingin merubah spesifikasinya untuk merusak Pertamina? Mungkin saja. Atau menjatuhkan pemerintah dalam hal ini? Mungkin saja. Merusak namanya. Tapi atau masalah dari individu yang ini menambah nilai tambah. Gain ekonomi Iya, gitu gain ya. ekonomi dan mereka menambahkan air atau apa. Itu kita harus betul-betul jeli ini Mas sekarang ini. Jadi jangan terus ini digulung, masalah ini dilempar, ini kesalahan, kegagalan sistem sudah berjalan panjang dan bukan dilakukan secara gerabak-gerubuk, tidak. Menambahkan etanol itu juga tidak secara gerubuk-gerubuk dan itu setelah melakukan melalui studi-studi yang cukup Kemarin detail. itu ada satu komentar menarik di medsos rame-rame ini. Ini Pertamina itu kasusnya hampir sama kayak hotel yang bagus banget, ya, standar room service-nya, standar laundry-nya, standar restorannya, semuanya bintang 5. Tapi gara-gara front office-nya brengsek, tampangnya jutek, nggak sopan sama konsumen gitu. Itu orang langsung begitu masuk ke situ itu langsung nyimpulin kalau hotelnya itu brengsek. Pertamina itu kan gara-gara hampir sama kayak gitu. Iya, itu kalau istilah orang tua dulu kan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga tuh Mas ya. Nah masalahnya nilainya itu ya justru setiap hari orang itu ketemu gitu. Betul. SPBU itu tiap hari kalau karena kita masyarakatnya sebagian besar juga yang masih mampu beli bensinnya itu nggak dalam sekali beli bensin bisa untuk seminggu gitu ya. Iya. Tiap hari beli. Hingga kemudian ketika ketemu seperti itu ngefek sekali. Betul. Poin yang kemudian ada nggak cara untuk biar memastikan Pertamina dan kementerian, lagi-lagi karena ini kan harusnya Pertamina itu hanya operator menjalankan kebijakan kementerian, bisa memastikan bahwa dari hulu sampai hilirnya ini benar-benar dijaga untuk meminimalkan berbagai macam kemungkinan orang yang cari untung tadi, dari yang tujuan besar untuk merusak image pemerintah sampai yang paling kecil hanya untuk cari untung tadi. Saya pikir harus memperluas QC Mas ya. Memperluas QC, quality control, sampai kepada outlet terakhir yang mengatasnamakan Pertamina. Mungkin itu yang paling inti yang harus kita lakukan oleh pemerintah gitu. Menjadi QC bahwasanya pemerintah akan membuktikan, loh kita melakukan misalnya weekly mereka melakukan sampling apa segala macam. Jadi setiap saya beli pom bensin ini segala macam, kena mesin saya rusak. Loh ini hasil sampling bulan minggu kemarin seperti ini. Hasil sampling kemarin dan seperti diumumkan ini. gitu ya. Ya, diumumkan. Atau mungkin ada lembaga independen yang dinilai bagus mungkin saja mengevaluasi mungkin saja. Tapi nanti coba ini buat saya juga menjadi suatu pencerahan atau penambahan saya untuk saya akan menambahkan juga kepada pihak pemerintah dan Pertamina untuk turun kepada pintu terakhir yang dimiliki oleh Pertamina. Karena lagi-lagi itu tadi ketika itu nggak clear, pertama merusak itu, terus yang kedua seolah-olah di bawah itu nggak ada regulasi sih kalau misalnya secara ini. Kalau misalnya ini ya tadi jangan boleh pakai nama tadi kan gitu kan, entah pakai entitas apa gitu ya, kemudian itu membedakan dan buat publik warna atau identitas itu clear sekali itu. Betul. Sehingga ketika kemudian saya ada masalah di situ, saya nggak akan menyalahkan ujungnya itu. Iya. Boleh. Makasih banyak. Sama-sama Mas Win. Ketemu di ruang dialektika berikutnya. Siap Mas. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas.